2 koin paling oversold menurut Pace Crypto. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, untuk hari ini kita semua sudah tahu bahwa market Bitcoin koreksi cukup parah, begitu pula dengan altcoin. Dan sekarang saya menemukan 2 koin yang menurut saya sudah cukup oversold, ataupun jika kalian belum tahu artinya oversold apa, artinya sudah hampir menemui yang namanya jenuh beli, kawan-kawan, dan cenderung akan memantul. Tetapi ini Dior bukan ajakan menjual ataupun membeli, jadi kalian harus melakukan riset sendiri ya. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam koin pertama. Jadi untuk koin pertama adalah koin Elrond ataupun kodenya EGLD. Ya, koin ini sebetulnya sangat baik sekali dalam beberapa tahun terakhir. Koin ini sempat outperform Bitcoin cukup lama, dan kita lihat di sini bahwa dia sempat pump dari sekitar $60 hingga sekitar $550 ya kawan-kawan pada sekitar beberapa bulan yang terakhir. Dan sekarang koin ini mengalami drop yang cukup parah, koreksi yang cukup dalam, dan menurut saya koin ini sudah sangat oversold sekali ya kawan-kawan. Dan kalau kita cek menggunakan RSI, indikator yang paling mudah untuk mengetahui apakah suatu koin oversold ataupun tidak, ya kita akan menggunakan RSI. Ya, kita lihat kawan-kawan di mana RSI dari Elrond sempat menyentuh titik sekitar 20 dan sekarang sekitar 26 ya kawan-kawan. Ya, ada kemungkinan untuk menyentuh titik sekitar 30 sebelum akhirnya dia turun lagi ya. Oh ya, perlu saya kasih tahu juga jikalau apa yang kita bisa lakukan dengan koin-koin oversold. Yang bisa kita lakukan adalah hanya trading ya kawan-kawan. Karena secara tren sudah berganti ataupun menjadi bearish, kita hanya bisa melakukan trading untuk menangkap yang namanya dead cat bounce ataupun oversold bounce. Dan jika kita cek RSI weekly juga sudah menyentuh titik sekitar 39, sangat rendah sekali, dapat retest sekitar 50 sebelum akhirnya dia melanjutkan downtrendnya ya. Nah, sekarang kita akan lihat teknikal dari koin Elrond. Yang pertama kita akan menggunakan Fibonacci dari awal sekali hingga sekarang. Sekarang Elrond ini berada di Fibonacci 0,786. Berikutnya saya menemukan pattern yang cukup menarik pada koin Elrond, di mana pattern uptrend channel dimulai dari sekitar harga $16, berikutnya bertemu lagi di sekitar harga $134. Dan saya menggabungkan 2 garis itu sehingga menjadi support di sekitar harga $120 ya untuk koin Elrond. Dan resistennya sekarang berada di sekitar $300. Nah, tetapi di tengah-tengahnya juga ada resisten di sekitar harga $212 hingga $220. Dan jika kita cek juga kawan-kawan dengan chart weekly tentunya, ya koin Elrond ini sekarang berada di support yang cukup kuat. Di sini sebagai support beberapa minggu, begitu juga di sini menjadi support beberapa minggu. Jadi jika weekly closing dari koin Elrond dapat bertahan di atas 130, ada kemungkinan Elrond ini untuk bounce ya kawan-kawan ataupun memantul sedikit dan dapat kita jadikan sebagai trading. Ya, untuk titik yang harus diwaspadai oleh koin Elrond adalah di sekitar sini kawan-kawan, di sekitar $165 ada kemungkinan dia terjeduk di sini, kemudian membentuk yang namanya double bottom ataupun pattern lain sebelum akhirnya dia menyentuh titik di atasnya sedikit ya kawan-kawan. Nah, jika kita menggunakan volume profile juga menarik di sini, di mana volume terkuat koin Elrond sekarang berada di titik ini ya kawan-kawan, di titik sekarang ini, di titik sekitar $130 hingga titik sekitar $145. Ini merupakan support terkuat untuk koin Elrond sekarang. Nah, jika koin Elrond dapat closing di bawah ini, cukup berbahaya kawan-kawan untuk koin Elrond. Oke, sekarang kita akan men-zoom chartnya ke chart daily ya kawan-kawan, di mana koin Elrond memiliki support kuat di sini dan juga support kuat di sini. Jadi jika kalian ingin trading koin Elrond, resisten terdekat dari koin Elrond adalah di sekitar $187. Berikutnya titik resisten kedua adalah di sekitar harga $213 ya untuk koin Elrond. Oke, sekarang kita akan melihat chart dari Elrond BTC. Nah, koin Elrond ini sekarang juga berada di support yang cukup kuat. Jika kita membuka chart weekly, ya koin Elrond ini telah kehilangan momentum ya kawan-kawan dari momentum paraboliknya. Nah, dan sekarang koin Elrond berada di support yang cukup kuat. Kita lihat di sini sebagai resisten di sini, sebagai resisten di sini, sebagai support kuat weekly di sini. Dan sekarang jika Elrond dapat closing di atas garis berwarna kuning, ada kemungkinan untuk Elrond ini terbang sedikit ya kawan-kawan. Mungkin membuat namanya pattern head and shoulder ataupun pattern-pattern lainnya. Oke, sekarang kita menuju koin kedua. Koin kedua adalah koin Solana ataupun Sol. Ya, koin Solana ini telah membreak support kuatnya di sekitar $135 dan akhirnya dia terjun cukup parah di sini. Dan jika kita cek chart daily dan kita menggunakan RSI sebagai menentukan apakah suatu crypto oversold ataupun tidak, ya koin Solana ini telah menyentuh titik sekitar 26 dalam RSI. Ada kemungkinan untuk membuat yang namanya shorter bounce ya kawan-kawan ataupun pemantulan sementara. Nah, jika kita cek titik mana yang menjadi titik penting untuk koin Solana, pertama kita akan buka chart bulanan untuk koin Solana. Saya menggabungkan 2 garis, yaitu garis pertama sebagai support Solana yang kuat. Berikutnya, resisten Solana di sekitar $260. Dan kita menemukan golden ratio di sekitar harga $100 ya kawan-kawan. Jadi $100 kemungkinan dapat menjadi support yang kuat untuk Solana. Ya, untuk profil resikonya cukup tinggi ya kawan-kawan. Ini sangat spekulatif sekali. Dan jika kita cek di sini ada pattern apa yang terdapat pada Solana, terdapat pattern bernama falling wedge ya. Jadi Solana dapat pump ke sekitar harga sini $125 karena ini merupakan support yang sebelumnya di sini. Begitu juga ini menjadi resisten dari falling wedge. Ini cukup berbahaya untuk Solana ya kawan-kawan. Jadi untuk Solana dapat mantul ke sekitar harga $125 sebelum akhirnya dia turun lagi ya kawan-kawan.
Nah, berikutnya kita akan cek chart dari Sol BTC ataupun Solana BTC. Nah, Solana BTC ini menunjukkan chart yang cukup kuat di mana Solana ternyata performanya cukup kuat dibandingkan dengan Bitcoin ya. Ya, Solana ini hanya sideways saja dan sebentar lagi menemui supportnya kawan-kawan. Di sini merupakan support dari chart Solana BTC. Dan jika kita cek pattern dari Sol BTC di sini mirip sekali dengan pattern Sol BTC di sini ya kawan-kawan, di mana dia sideways saja hingga akhirnya dia terbang lagi. Kita akan menggunakan bars pattern untuk mengcopy pattern di sini sampai sini ya kawan-kawan, dan kita akan lihat apakah pattern ini mirip dengan yang di sini. Ya, kita akan sedikit mencocokologi di mana di sini ada top pertama, berikutnya top kedua, berikutnya turun, top ketiga, lower low. Berikutnya dia menuju support dan akhirnya dia mantul ke atas ya kawan-kawan. Cukup mirip dengan pattern di sini. Jadi kalian harus juga pantau koin Solana ini ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.